Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2618 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar untuk menjadi orang percaya, orang Kristen. Saya yakin dan percaya itu bukan kita yang memilih, bukan. Tapi Tuhan Yesuslah yang memilih kita. Amin. Haleluya. Kita dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau kita semua mengingat posisi kita, keadaan kita, siapa kita sebelum kita menjadi pengikut Yesus, atau saya sebut sebelum kita menjadi orang percaya. Sebelum kita dipilih Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Kita bukan orang yang berpengaruh atau orang yang terpandang. Kita bukan orang yang bijak, bukan orang yang berhikmat. Tapi latar belakangnya kita yang bukan siapa-siapa itu. Kita yang dipilih Tuhan. Kok kita yang dipanggil Tuhan untuk menjadi orang percaya? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap bahwa Tuhan memilih orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang dianggap bodoh bagi dunia, orang-orang seperti itu yang sudah terbuang, orang-orang yang dipandang sebelah mata, orang-orang yang tidak lagi dianggap. Mereka lah yang dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada jemaat yang sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Yang pertama, harus tahu diri dan tahu terima kasih. Amin. Saudara perhatikan ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang
terpandang. Ayat 27 perhatikan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada orang-orang percaya pada saat itu, jangan jumawa, jangan menjadi orang yang lupa diri. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu diri. Kita orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dianggap, tapi Tuhan panggil, Tuhan pilih kita untuk diselamatkan. Saudara, ada banyak orang di luar sana sombong rohani, saudara. Apalagi kalau dia diberkati, gereja besar, gereja kaya, wah tambah sombong rohaninya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, jangan sampai saudara lupa diri. Saudara yang tadinya dianggap sampah, lalu saudara sekarang ini percaya, saudara mendapat keselamatan daripada Tuhan. Sudah seharusnya saudara menyelamatkan orang-orang yang model-modelnya sama seperti saudara yang dulu yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu diri. Amin. Kita yang dulunya bukan siapa-siapa dan sekarang saudara sudah diberkati. Saudara mendapat posisi, kedudukan, jabatan. Saudara diberkati dalam bisnis, saudara berhasil. Saudara jangan lupa diri. Kalau saudara dulunya orang yang tidak terpandang lalu diselamatkan, saudara harus jadi jawaban bagi orang-orang yang senasib dengan saudara di masa lalu saudara. Selamatkan mereka. Amin. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita menyelamatkan orang-orang yang senasib dengan kita di masa lalu. Selamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang lupa diri. Dulu dia susah, sekarang dia diberkati. Lalu jadi apa saudara? Jadi lupa diri, tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang susah, tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dianggap. Dia masa bodoh dengan orang-orang seperti itu. Padahal kita diselamatkan dari latar belakang seperti itu. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya kita jadi berkat bagi orang-orang yang seperti kita di masa lalu itu. Selamatkan mereka. Amin. Orang yang tahu diri dan tahu terima kasih, dia pasti memiliki hati untuk menyelamatkan orang-orang yang dulu senasib dengan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pesan Rasul Paulus dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan sombong, tetap rendah hati. Amin. Sudah perhatikan ayat 28 dan 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mau memberikan nasihat kepada kita semua. Jangan sombong. Saudara yang tadinya bukan siapa-siapa, tidak berarti di pandangan manusia, tapi saudara dipilih untuk diselamatkan. Jangan jadi sombong rohani. Jangan menganggap saudara yang paling terbaik daripada yang lain. Saudara tetap rendah hati. Amin. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Tanda-tanda orang-orang sombong apa? Cepat tersinggung ketika dinasihati, tidak mau menerima masukan, itu orang sombong. Dan Tuhan tidak suka dengan orang-orang sombong. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Ketika dinasihati dia dengar-dengaran, ketika
berikan masukan, dia menerima. Saudara, mari kita memiliki hati seperti Yesus yang rendah hati. Dia saja dari tempat yang maha tinggi, yang paling tinggi, dia datang ke dalam dunia. Dia menjadi sama seperti kita manusia, menjadi hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sombongnya kita kalau kita orang yang berasal dari tanah, lalu kita lupa daratan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan benci dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka berontak, orang-orang yang tidak mau menerima masukan, nasihat, tersinggung, marah ketika diberikan masukan yang positif, yang membangun, tidak terima. Tuhan benci dengan orang-orang seperti itu. Dan orang-orang yang sombong tinggi hati tidak akan jadi siapa-siapa, tidak akan dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara tidak mau dibentuk Tuhan, masih mengeraskan hati, saudara tidak akan pernah dipakai Tuhan. Kalau dipakai iblis, iya. Tanda orang yang dipakai iblis apa? Sombong. Tanda orang dipakai Tuhan, rendah hati. Walaupun mungkin latar belakang pendidikannya sudah tinggi, tapi dia tetap rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang melekat dalam diri saudara, mungkin itu pangkat, jabatan, mungkin saudara orang yang lebih diberkati daripada yang lain. Saudara tetaplah rendah hati, tetaplah dengar-dengaran nasihat firman Tuhan, tetap hargai, hormati otoritas yang ada di atas saudara. Di saat saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan, saudara akan melihat Tuhan turun tangan, memberkati saudara, mengalirkan berkat-berkat, pengurapan serta kuasa Tuhan akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dulunya bukan siapa-siapa, lalu Tuhan pilih, Tuhan selamatkan, tidak ada alasan untuk kita untuk bermegah, tidak ada alasan untuk kita jadi sombong rohani, tidak. Tetap rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga, yang terakhir, ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang tadinya bukan siapa-siapa, lalu dipilih Tuhan. Kita yang tadinya dianggap bodoh bagi dunia, tapi kita mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang tadinya hidup dalam dosa, sekarang kita mendapat anugerah daripada Tuhan. Kita mendapat pengampunan, kita mendapat keselamatan daripada Tuhan. Sudah seharusnya kita menjaga hidup kita, supaya hidup kita hidup dalam kebenaran. Amin. Bukan mencari pembenaran, tapi kita harus hidup dalam kebenaran itu, menjadi orang-orang benar. Amin. Artinya apa? Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dikuduskan, sudah seharusnya kita betul-betul jadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kita harus jadi berkat, jadi jawaban. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita tidak boleh sama-sama seperti dengan cara hidup orang dunia. Kita harus berbeda dengan mereka, karena kita anak-anak terang. Amin. Bukan anak-anak kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dipilih, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah seharusnya kita hidup dalam kekudusan. Kita jadi berkat, jadi jawaban di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Firman Tuhan melalui surat Korintus ini, yang ditulis oleh Rasul Paulus, memberikan masukan, nasihat, teguran, memberikan peringatan buat kita, supaya
kita yang telah dipilih, yang tadinya bukan siapa-siapa, bukan golongan orang yang bijak, berhikmat, artinya kita orang bodoh dulu. Kita orang yang tidak dianggap, sudah dianggap sampah oleh orang-orang dunia. Tapi bersyukurnya kita dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Oleh karena itu saudara, kita harus tahu diri. Tahu diri dan tahu terima kasih. Yang kedua saudara, karena kita dipilih Tuhan, jangan sombong. Banyak orang jatuh dalam kesombongan ini. Saudara, tetaplah rendah hati. Dan yang ketiga, kita yang sudah dipilih, kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus jadi saksi Tuhan yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat kita beda dengan dunia. Kita hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara yang memiliki persoalan pergumulan, saudara mau konseling, saudara silakan hubungi WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama dengan tim hamba Tuhan akan mendoakan saudara, dan kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Pamuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.